Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alif Ramadan, NPM 1910631090073 dari kelas C semester 3 Program Studi Agroteknologi Universitas Tinggal Perbangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur informasi genetik, ekspresi gen, dan pewarisan sifat. Sebelum membahas materi tadi, saya akan menerangkan tentang DNA dan RNA terlebih dahulu. DNA adalah polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida, di mana setiap nukleotida tersusun atas gula D4 dan basa. Polimer tersebut membentuk struktur 2 untai heliks ganda yang disatukan oleh ikatan hidrogen antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 basa dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Selanjutnya adalah RNA. RNA merupakan salah satu materi genetik yang terdiri dari nukleotida. Dalam tubuh manusia, RNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dan menerjemahkannya dalam sintesis berbagai macam protein. RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat, membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. RNA terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada RNA messenger atau mRNA, merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA ke ribosom. mRNA juga berfungsi sebagai cetakan dalam sintesis protein. Yang kedua ada RNA transfer atau tRNA, merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Setelah itu, tRNA berfungsi sebagai mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA, terdapat bagian yang berkehubungan dengan kodon yang disebut antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Yang ketiga, RNA ribosom atau rRNA, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Fungsi rRNA sampai sekarang masih belum banyak diketahui, tetapi diduga memiliki peranan penting dalam proses sintesis protein. Nah, sekarang mulai membahas materi tadi, yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses penentuan sifat dari suatu organisme oleh gen. Suatu sifat yang dipunyai oleh suatu organisme merupakan hasil proses metabolisme yang terjadi di dalam sel. Proses metabolisme dapat berlangsung karena adanya enzim yang berfungsi sebagai katalisator proses-proses biokimia. Enzim dan protein lainnya diterjemahkan dari urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA. Dan mRNA itu sendiri disintesis berdasarkan utas cetakan DNA. Gen tersusun dari molekul DNA, sehingga gen menentukan sifat suatu organisme. Nah, ekspresi gen tadi sangat erat kaitannya dengan sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA.
sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan baku dalam sintesis protein adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Namun, urutan asam amino tersebut dikode sepenuhnya oleh DNA. Adapun hasil akhir dari sintesis protein ini adalah terbentuknya protein fungsional seperti enzim, hormon, keratin, dan hemoglobin. Mekanisme sintesis protein terdiri dari 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Pada tahap ini, ada rantai tunggal yang bertugas sebagai rantai sense dan rantai lain yang berasal dari pasangan DNA dinamakan rantai antisense. Tahap transkripsi terdiri menjadi 3, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, RNA polimerase terikat pada untai DNA yang disebut promotor, yang ditemukan di dekat awal dari suatu gen. Setiap gen mempunyai promotornya sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untai ganda DNA, menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap ditranskripsi. Yang kedua, elongasi. Satu untai DNA, untaian cetak bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untai DNA non-template atau coding. Yang ketiga, terminasi. Urutan ini memberikan sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Lalu selanjutnya translasi. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida. Selama proses ini, sel membaca informasi pada mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Ada setidaknya 20 macam jenis asam amino yang dibutuhkan untuk dapat membentuk protein yang berasal dari terjemahan kode mRNA. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, basa nitrogen adenin, urasil, sitosin, guanin, yang dibaca dalam kelompok 3 nukleotida. Kelompok 3 ini disebut kodon. Selanjutnya, beberapa dari asam amino tersebut akan menghasilkan rantai polipeptida yang spesifik dan nantinya akan membentuk protein yang spesifik pula. Pada translasi, terdapat 3 proses juga. Yang pertama, inisiasi. Pada tahap ini, ribosom terkait di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino, metionin yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai. Yang kedua, elongasi. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibantu 1 kodon sekali, dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambah dengan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melalui situs A, P, dan E dari ribosom. Proses ini diulang terus-menerus saat kodon baru dibaca, dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga, terminasi. Ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan. Proses ini dimulai ketika stop kodon UAG, UAA, dan UGA memasuki ribosom, membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pewarisan sifat.
Pewarisan sifat merupakan proses penurunan sifat dari induk atau parental ke anak atau filial. Pewarisan sifat juga dapat disebut sebagai hereditas. Penurunan sifat dari induk ke anak ini tidak terjadi secara acak maupun tak beraturan, tetapi ditentukan oleh sifat-sifat orang tua yang dikodekan oleh materi genetik. Gregor Mendel merupakan orang yang pertama kali merumuskan hukum pewarisan sifat. Pada tahun 1856, Mendel mulai melakukan penelitian menggunakan kacang Ercis. Mendel akhirnya menyimpulkan hasil penelitiannya dalam suatu hukum yang dinamai dengan hukum Mendel. Ada dua hukum Mendel. Yang pertama ada hukum Mendel 1, berbunyi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Yang kedua ada hukum Mendel 2 yang berbunyi setiap gen di dalam gamet akan bergabung secara bebas pada saat pembentukan zigot. Dari dua hukum Mendel tadi, dia melakukannya dalam beberapa contoh persilangan. Di antaranya ada monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid merupakan persilangan dengan satu sifat pembeda. Pada persilangan ini berlaku hukum satu Mendel, sebab saat pembentukan gamet pada generasi kedua, gen alam alel mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel gamet. Pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi satu sama lainnya, atau independen. Persilangan monohibrid dengan satu sifat pembeda dapat menunjukkan sifat dominansi yang muncul secara penuh atau tidak penuh, yang disebut intermediate. Jika terdapat salah satu alel yang bersifat lebih kuat dibanding sifat alel lainnya, maka hasilnya akan menunjukkan dominansi penuh. Sedangkan pada hasil persilangan intermediate, kedua sifat gen memiliki kedudukan yang sama kuat. Selanjutnya, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid berasal dari persilangan yang memiliki dua sifat pembeda. Pada persilangan dihibrid ini berlaku hukum dua Mendel. Terjadi pemisahan atau segregasi dan penggabungan atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan generasi kedua. Persilangan dihibrid ini akan banyak memunculkan sifat dominan, resesif, dan intermediate. Nah, ini contohnya. Pada monohibrid, misalnya tanaman Ercis tinggi disilangkan dengan tanaman Ercis pendek, akan menghasilkan gamet T besar T kecil. Lalu disilangkan dengan sesama jenisnya, menghasilkan 3 tanaman tinggi dan 1 tanaman pendek. Untuk dihibrid, misalnya disilangkan tanaman Ercis tinggi dan bijinya berwarna hijau dengan tanaman Ercis pendek yang bijinya berwarna kuning, menghasilkan gamet T besar T kecil, G besar G kecil. Lalu disilangkan sesamanya, menghasilkan rasio 9 tanaman tinggi dan bijinya berwarna hijau, 3 tanaman tinggi dan bijinya berwarna kuning, 3 tanaman pendek bijinya berwarna hijau, dan 1 tanaman pendek bijinya berwarna kuning. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaannya, Mendel melakukan persilangan, di antaranya backcross, test cross, dan reciprocal cross. Backcross sering disebut juga persilangan atau perkawinan balik antara perkawinan F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Dengan uji persilangan balik ini, dapat diketahui bahwa individu yang fenotipnya sama belum tentu memiliki genotip yang sama. Misalnya saja, perkawinan antara tikus hitam dan tikus putih. Pada tikus putih, terdapat gen B yang merupakan penentu warna hitam dan bersifat dominan. Sedangkan warna putih ditentukan oleh adanya gen B kecil pada tikus yang bersifat resesif. Yang kedua, test cross. Test cross atau uji silang adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif.
Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah fenotip F1 heterozigot atau homozigot. Jika dengan uji silang diperoleh keturunan yang fenotipnya menyebar atau 50% banding 50%, berarti individu yang diuji genotipnya heterozigot. Akan tetapi, jika keturunan yang dihasilkan uji silang 100% memiliki fenotip yang sama, berarti individu yang diuji genotipnya homozigot. Yang ketiga, reciprocal cross. Persilangan resiprok atau disebut dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan yang dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Misalnya persilangan tanaman ercis berwarna hijau dengan genotip H besar dengan tanaman ercis berwarna kuning dengan genotip H kecil. Dengan demikian, terlihat bahwa individu jantan maupun betina memiliki kesempatan yang sama rata dalam pewarisan sifat. Nah, ini contohnya. Yang pertama, backcross. Dari uji persilangan balik backcross tersebut, jelas terlihat bahwa tikus yang memiliki warna hitam dapat memiliki genotip B besar atau B besar B kecil. Dengan demikian, terbukti bahwa individu yang memiliki fenotip sama dapat memiliki genotip yang berbeda. Lalu pada uji test cross, dari hasil uji silang tersebut diperoleh fenotip yang merata pada keturunannya, yang dihasilkan dengan rasio fenotip hitam banding putih sama dengan 50% banding 50%. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa genotip individu F1 adalah heterozigot. Dalam kasus ini, individu F1 berfenotip hitam dengan genotip B besar B kecil. Lalu pada uji resiprokal, hasilnya tidak berbeda, yang berarti gen pengendali warna ada di dalam inti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau informasi yang tidak benar yang saya sampaikan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.